Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sosiologi komunikasi. Kami dari kelompok 7 kelas A akan mempresentasikan materi tokoh sosiologi, yaitu John Dewey. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Di kelompok 7 beranggotakan Laini Novita, Fadel Nabilah, Tania Rahayu, dan juga Muhammad Aldi Pradana. Selanjutnya, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat siapa itu John Dewey. Karena tak kenal maka tak sayang. Mari kita mulai mengenal John Dewey dari riwayat hidupnya. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, sebelah timur Amerika Serikat. Dalam urusan rumah tangganya, John Dewey dinilai memiliki rumah tangga yang baik. Istri pertamanya bernama Alice Chapman, yang merupakan seorang mantan mahasiswi yang kemudian menjadi pimpinan dari sekolah laboratorium di Universitas Chicago. Darinya mereka memiliki 6 orang anak, namun 2 orang putranya meninggal ketika mereka masih muda. Lalu, pada tahun 1905, mereka pindah ke Universitas Columbia dan Alice meninggal pada tahun 1927. Pada tahun 1946, Dewey menikah lagi dengan seorang janda bernama Roberta Grant, yang usianya 30 tahun lebih muda. Kehidupan keluarganya yang dijalani baik dengan istri pertama maupun istri kedua sama-sama bahagia. John Dewey meninggal di New York pada tanggal 1 Juli 1952 di usianya yang ke-93 tahun. Jadi, setelah dijelaskan riwayat hidup, John Dewey mempunyai riwayat pendidikan. Yang pertama, ia memasuki Universitas Vermont pada tahun 1875. Setelah lulus dari Universitas Vermont pada tahun 1879, ia menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mengajar di beberapa sekolah di Pennsylvania dan Vermont. Tahun 1881, Dewey kembali ke Burlington dan mengajar di sana. Di samping itu, Dewey memprogramkan mempelajari filsafat secara private dengan mantan gurunya yang bernama Henry Augustus Pershing Torrey. Atas anjuran gurunya tersebut, Dewey kemudian belajar di Universitas Johns Hopkins. Dan di sana Dewey belajar logika dengan Charles Sanders Peirce dan juga belajar psikologi eksperimental dengan beliau. Ia juga belajar filsafat dengan George Sylvester Norris, seorang filosof pengikut Hegel di Universitas Johns Hopkins. Selama masa tersebut, beberapa artikelnya mengenai filsafat diterbitkan dalam beberapa jurnal ilmiah. John Dewey menyelesaikan studinya pada Universitas Johns Hopkins tahun 1884 dan memperoleh gelar PhD atau disebut dengan Doctor of Philosophy dengan disertasinya yang berkenaan dengan psikologi Kant. Setelah itu, ia mengabdikan diri pada berbagai perguruan tinggi di Amerika, di antaranya di Universitas Michigan dan Universitas Minnesota. Pada tahun 1894, ia percaya sebagai pemimpin Departemen Filsafat pada Universitas Chicago, dan pada tahun 1896 ia mendirikan Laboratory School. Selanjutnya pada tahun 1904 ia pindah ke Universitas Columbia dan menjadi guru besar dalam bidang filsafat. Selain memberikan kuliah di negaranya sendiri, Dewey juga pernah menyampaikan filsafatnya di negara-negara lain seperti Tokyo, Peking, dan Nanking dari tahun 1919 sampai 1921. Ia juga mengadakan survei pendidikan di Turki, Meksiko, serta Rusia. Reputasi internasionalnya terletak dalam sumbangan pikirannya terhadap filsafat pendidikan progresivisme Amerika. Semasa hidupnya, John Dewey juga banyak menghasilkan karya-karya yang terkenal. Misalkan karya-karyanya yang terkenal di bidang pendidikan, yaitu Democracy and Education pada tahun 1961, Experience and Nature pada tahun 1925, Problems of Man pada tahun 1946,
Education Today pada tahun 1940, dan Knowing and the Know pada tahun 1949. Tidak hanya menciptakan karya dalam bidang pendidikan, John Dewey juga banyak menciptakan karya terkenal di bidang filsafat. Misalnya, How We Think pada tahun 1910, Deconstruction in Philosophy pada tahun 1920, Experience and Nature pada tahun 1925, kemudian Logic, The Theory of Inquiry pada tahun 1938, dan masih banyak lagi karya yang menakjubkan John Dewey di bidang filsafat. Nah, sampai di sini kamu sudah paham kan tentang John Dewey? Yang selanjutnya dan terakhir, di sini saya akan menjelaskan pemikiran sosiologi. Pemikiran John Dewey banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 yang mengajarkan bahwa hidup di dunia itu merupakan suatu proses, dimulai dari tingkat rendah, berkembang maju, dan meningkat. Hidup tidak statis melainkan bersifat dinamis. Pandangan Dewey mencerminkan teori evolusi dan kepercayaannya pada kapasitas manusia dalam kemajuan moral dan lingkungan masyarakat, khususnya melalui pendidikan. Dewey sangat menganggap pentingnya pendidikan dalam rangka mengubah dan membaharui suatu masyarakat. Ia begitu juga percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keberanian dan pembentukan kemampuan inteligensi. Dengan itu, dapat pula diusahakan kesadaran akan pentingnya kehormatan pada hak kewajiban yang pentingnya fundamental dari setiap orang. Pengertian pendidikan menurut John Dewey itu sendiri adalah proses pembentukan percakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Terdapat 4 komponen penting yang diperhatikan oleh John Dewey, yaitu pengalaman, pertumbuhan, transaksi, dan penyesuaian. Salah satu kata kunci dalam filsafat John Dewey secara keseluruhan, dan bukan hanya dalam filsafat pendidikannya, adalah pengalaman atau experience. Menurut Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan, atau dalam terminologi Dewey itu sendiri, pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan terkait tokoh sosiologi. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Salam kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.